Elha Funky. Dime tú, ¿verdad? Porque ella te está sacando. Tú sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando. Eso me está matando. Oh no. Selamat datang di video edukasi kami. Hari ini kita akan berbicara tentang ketidaksejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Mari kita bersama-sama menjelajahi isu-isu yang mendalam dan mencari solusi terbaik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini termasuk belahan timur, negara tetangga, East New Guinea Papua atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto. Pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut New Guinea Belanda atau Dutch New Guinea. Asal kata Irian adalah kata Republik Indonesia anti-Nederland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli Papua. Pengakuan hak rakyat Papua. Pada 2018, tepatnya 18 Februari di kantor Kelurahan Tabri, Distrik Nimboran, masyarakat adat Namblong, Kemtuik, dan Klisi diwakili oleh Ketua Dewan Adat Suku atau yang disebut DAS, Namblong, yaitu Matius Sawa, telah menyerahkan profil dan peta partisipatif wilayah adatnya masing-masing dalam sebuah noken kepada Bupati Jayapura, bersamaan dengan permohonan untuk verifikasi menuju pengakuan hak rakyat atas rakyat Papua sesuai Perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau OTSUS bagi Provinsi Papua Bab 11 Pasal 43 tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak masyarakat adat itu meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan masyarakat hukum adat. Namun sampai saat ini belum satupun penetapan terhadap wilayah adat maupun hutan adat di Papua. Karena bagi orang Papua, hutan adalah mama yang memberi kehidupan dan menjadi tempat hidup bermasyarakat adat. Hutan dan tanah tak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat adat di Papua. Greenpeace mencatat selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2019, Papua telah kehilangan lebih dari 435.233 hektar hutan yang dilepaskan untuk investasi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Hingga saat ini sudah lebih dari 10,5 juta hektar lahan dialihfungsikan dengan izin sawit, hutan tanaman industri, dan HPH. Dengan kehadiran 3 provinsi baru di Papua, Greenpeace memperkirakan lebih dari 4 juta hektar hutan akan mengalami deforestasi serius akibat pembangunan infrastruktur penunjang provinsi baru tersebut serta hadirnya investasi berbasis lahan. Indonesia telah merdeka 77 tahun, namun masyarakat adat khususnya di tanah Papua masih harus terus berjuang menyuarakan eksistensi dan hak-haknya atas tanah, hutan serta perairan dalam wilayah adatnya. Pengakuan hak oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangatlah penting agar menjadi landasan hukum untuk secara mandiri masyarakat adat Papua dapat mengatur, merencanakan, dan menata wilayah adatnya sambil melindungi identitas budaya dan merencanakan masa depannya. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di sisi lain akan menjadi pagar yang menghalangi korporasi rakus lahan untuk datang dan merampas tanah dan hutan milik masyarakat adat di tanah Papua. Ketidakmerataan pembangunan di Papua sudah menjadi masalah yang telah lama terjadi.
Papua merupakan suatu wilayah dengan kondisi geografis yang terpencil dan wilayah yang berbukit-bukit. Hal ini mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Papua menjadi sulit dan sangat mahal. Menurut survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR Republik Indonesia dengan indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur PUPR dari tahun 2010 sampai 2014, Papua konsisten berada di peringkat terbawah dengan skor 50,13 dan berada di bawah rata-rata nasional yang memiliki skor 67,04. Indeks daya saing infrastruktur sendiri dibangun oleh indikator kualitas jalan, ketersediaan air minum yang layak, kepemilikan rumah, indeks kawasan organisasi tidak kumuh dan perkotaan, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak. Di antara 5 indikator ini, Papua perlu menggarisbawahi 3 indikator, yaitu kualitas jalan, ketersediaan air minum yang layak, dan akses sanitasi. Peran pemerintah Papua memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keadilan sosial dan hukum dalam masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam melindungi lingkungan dan mempromosikan inovasi dalam pengembangan teknologi. Kerusuhan yang terjadi di Papua yang pertama ada tragedi Wamena Oktober tahun 2000 di mana sejumlah pemimpin di Jayapura mengklaim telah berhasil mencabut aturan pelanggaran bendera bintang kejora. Lalu yang kedua ada kasus Wasior Juni tahun 2001 di mana 4 orang penduduk sipil dinyatakan tewas. Mereka diduga tewas oleh aparat keamanan yang melakukan pembunuhan di luar hukum. Selain itu, 39 mengalami penyiksaan dalam peristiwa ini dan 5 orang hilang secara paksa dan 1 orang telah mengalami pelecehan seksual. Yang ketiga ada peristiwa Wamena April 2003 di mana mereka melakukan pembakaran rumah penduduk, gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan penduduk mengungsi. Tim Komnas HAM yang turun ke lapangan menyimpulkan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM berat karena menargetkan pada warga sipil. Peran rakyat Papua dalam pemerintahan, terutama dalam konteks masalah Papua yang tidak sejahtera, sangat kompleks. Ada beragam pandangan dan perasaan di antara masyarakat Papua terkait otonomi, hak asasi, dan situasi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Namun, peran rakyat Papua dalam pemerintahan sering kali terbatas oleh berbagai faktor, termasuk tantangan ekonomi, politik, dan keamanan yang ada di wilayah tersebut. Masalah tersebut sering menjadi subjek perdebatan dan ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Fasilitas pendidikan. Keterbatasan jalan untuk mengakses sarana pendidikan yang tidak memadai. Kondisi ini sering ditemukan di wilayah pegunungan tanah Papua. Tidak hanya itu, permasalahan lainnya ialah terletak pada buku pelajaran siswa, buku tulis, alat tulis, serta tidak adanya perpustakaan. Ditambah lagi dengan buku sekolah yang sangat terbatas. Dan buku tulis siswa hanya satu yang memuat semua pelajaran dan tidak adanya perpustakaan yang menyulitkan siswa dalam hal meningkatkan minat baca dan mendukung proses belajar mengajar. Lalu, kemampuan siswa yang tertinggal. Kondisi akses ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Papua. Jarak yang jauh antar sekolah dan tidak adanya kendaraan umum mengakibatkan anak-anak tidak mau bersekolah. Rendahnya kualitas pendidikan dibuktikan dengan kemampuan baca tulis siswa yang ada di Jawa dan siswa yang ada di Papua sangat berbeda kualitasnya. Artinya, kemampuan anak Papua dalam baca tulis sangat memprihatinkan dan perlu upaya untuk mengatasi hal ini. Keterbatasan tenaga pendidik. Guru di daerah Papua sana jumlahnya sedikit. Selain itu, tidak semua guru di daerah Papua memiliki leadership dan visioner yang cukup dan cermat dalam melihat dan memberi perhatian penting pada pembenahan pendidikan. Siswa yang putus sekolah, kebanyakan orang tua siswa khususnya di pedalaman masih menganggap bahwa sekolah tidak penting dan lebih baik anak bekerja di kebun membantu ekonomi keluarga. Alhasil, anak-anak lebih memilih untuk tidak bersekolah.
Berdirinya sebuah negara tentu mempunyai tujuan tertentu. Hal ini pula terjadi di negara Indonesia. Tujuan berdirinya negara Indonesia seperti tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, sehingga saling menerima perbedaan yang sudah seharusnya dilakukan. Namun, kenyataan yang sebenarnya terjadi di Papua seperti yang sudah kami bahas di diagram fishbone sebelumnya, bahwa rakyat Papua tidak mendapatkan haknya seperti warga negara Indonesia di provinsi lain, seperti mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak adalah hak setiap orang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya tentang kesejahteraan masyarakat Papua dalam segi ekonomi. Banyak masyarakat Papua yang bekerja, namun upah dari hasil pekerjaannya tidaklah sesuai dengan harga barang yang diperjualbelikan di sana. Pendapat kami tentang penyelesaian kasus Papua yang tidak sejahtera menurut nasional dan internasional adalah diperlukan pendekatan komprehensif yang mengutamakan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, serta dialog antara pihak-pihak terkait. Secara nasional, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua, mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, serta menghormati hak dasar mereka. Dari perspektif internasional, upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di Papua harus melibatkan komunitas global, seperti melalui mediasi internasional atau dukungan dalam memastikan penghormatan hak asasi manusia. Kunci dalam penyelesaian konflik ini adalah dialog konstruktif, transparansi, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini akan memerlukan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan keterbukaan untuk bicara tentang isu-isu yang mendasar. Hak asasi manusia universal. Rakyat Papua seperti semua orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Ini mencakup hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Rakyat Papua seringkali dilaporkan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan hak-hak dasar. Perlindungan hak asasi manusia mereka adalah kewajiban pemerintah. 3. Kemajuan sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia juga termasuk hak atas dasar hidup yang layak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat Papua memiliki akses yang setara ke layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi lainnya. 4. Partisipasi dalam konsultasi. Rakyat Papua harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Ini melibatkan konsultasi dan dialog yang inklusif untuk mencerminkan aplikasi dan kebutuhan mereka. Hubungan antara hak asasi manusia dan rakyat Papua menyoroti pentingnya memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dihormati dan dipenuhi, serta bahwa upaya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal ini adalah landasan penting untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Papua. Dalam pasal 21 tahun 2001, dalam pasal 45, 46, 47 tentang pelanggaran HAM di Papua. Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi pusat perhatian internasional karena berbagai permasalahan antara lain pelanggaran HAM, gerakan separatis, dan konflik yang terjadi.
Berikut beberapa cara komunitas internasional terlibat dalam membantu Papua. Yang pertama ada kampanye dan advokasi. Berbagai kelompok dan individu di seluruh dunia telah berkampanye dan mengadvokasi hak-hak masyarakat Papua, termasuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan pembebasan tahanan politik. Upaya-upaya ini telah membantu menarik perhatian terhadap situasi di Papua dan memberi tekanan-tekanan pada pemerintah Indonesia agar segera mengatasi permasalahan yang terjadi. Lalu ada diplomasi. Beberapa negara telah terlibat dalam diplomasi untuk mengatasi situasi di Papua. Misalnya, Vanuatu yang telah vokal dalam memberi dukungan kemerdekaan atas Papua dan telah mengangkat isu-isu PBB. Namun, negara lain mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua. Lalu ada organisasi internasional. Beberapa organisasi internasional telah terlibat dalam upaya mengatasi situasi di Papua. Misalnya saja, PBB telah menyuarakan perhatiannya mengenai pelanggaran hak asasi kemanusiaan di Papua dan meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi permasalahan ini. Lalu ada bantuan kemanusiaan. Beberapa organisasi internasional telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Papua yang terkena dampak dan konflik serta bencana alam yang terjadi. Kesimpulan yang kami dapat yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hak wilayah pada pemerintah Papua yaitu kurangnya sinkronisasi aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak wilayah masyarakat hukum di tanah Papua. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak wilayah, maka wewenang negara untuk mengatur pengambilan sumber daya alam atau SDA seharusnya dibatasi oleh hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk mengenai hak wilayah. Negara tidak dapat memberikan suatu hak atas tanah atau hak lainnya, terlebih mengambil SDA dari tanah Papua tanpa seizin dari pemerintah Papua ataupun masyarakat asli Papua. Meskipun demikian, hak rakyat tetap harus tunduk pada kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat hukum adat tidak dapat menghalang-halangi SDA yang ada di wilayah eksploitasi SDA yang ada di tanah wilayahnya. Apabila eksploitasi itu benar-benar kepentingan nasional dan menambah devisa negara, masyarakat hukum adat mendapat kompensasi dalam bentuk memperoleh sebagian hasil SDA itu dengan memperhatikan unsur keadilan dan asas keseimbangan. Pemerintah dan pihak ketiga yang akan memanfaatkan tanah wilayah untuk memanfaatkan tanah wilayah tidak hanya sekedar memberi uang konferensi ganti rugi atas hak wilayah, tapi membantu pendidikan masyarakat sekitar atau memberikan lapangan pekerjaan khusus kepada masyarakat asli. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat asli dengan pedagang. Saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, mendorong dialog antara pemerintah dan warga lokal untuk mencapai rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai. Kemudian yang kedua, meningkatkan tingkat otonomi Papua dalam hal pemerintahan lokal, sumber daya, dan pengembangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Papua serta menindak pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang keempat, mendorong investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
Yang kelima, meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Baik, sekian video edukasi dari kami yang berjudul Ketidaksejahteraan saudara kita di tanah Papua, yang dimana mereka tidak mendapatkan hak pengakuan mereka sendiri. Sekian video klip dari kami ucapkan terima kasih banyak, lebih kurangnya kami minta maaf.